Cara mandikan mayat, kadar terendah, bahasa lain yang penting kadar sahnya adalah yang penting meratakan air sekujur tubuh kayak orang mau mandi besar. Seorang mandi besar junub, janabah, wanita haid, hubungan suami istri, laki-laki perempuan. Kalau mandi besar itu yang wajib itu yang penting air yang bisa kita pakai wudhu, air suci yang mensucikan itu kita ratakan ke sekujur tubuh, biarpun nggak pakai sampo, yang penting merata ke sekujur tubuh, selesai. Hanya kalau kita mandi besar nggak pakai sampo mungkin gatelan, tombe keluar. Yang menjelas kalau bicara tentang keabsahan seperti itu. Begitu juga ya, begitu juga jenazah itu yang penting mengeratakan air ke seluruh tubuh. Kalau seandainya tanpa adab juga sah. Contoh diambil tengkoknya, dicelupkan ke air, dinaikkan lagi, sudah cukup. Cuman kan tidak adab. Itu yang paling wajib. Wajibnya itu saja. Cuman biasanya itu dilengkapi dengan adab-adab saat memandikannya, kesunahan-kesunahannya. Pertama adalah sunnah dianjurkan niat. Nggak niat pun sah kok. Kemudian dibersihkan lubang hidungnya, dibersihkan dulu lubang-lubang yang mungkin sekali akan tersisa kotoran di tempat tersebut, dibersihkan terlebih dahulu. Menggosok terlebih dulu badannya dengan pelan dengan sabun yang lembut tadi atau kain daun bidara. Kemudian setelah mendudukkan jenazah dengan posisi condong ke belakang seperti yang ada di gambar, bukan duduk nanti nyumplek ke depan, dan juga hati-hati ke belakang, jangan lepas nanti jatuh ke belakang. Ditahan dengan tangan yang memandikannya, sedikit miring begini supaya mudah diguyur. Kalau tidak sedikit berdirikan tidak indah. Kalau orang sehat, orang hidup saja, coba Anda lagi baring normal, baring nggak pakai bantal dan sebagainya, disiram dari atas, keselak karena airnya masuk ke hidung. Begitu juga orang meninggal dunia harus kita pertimbangkan, kalau seandainya dia hidup enak nggak begitu tuh, gitu loh. Kalau nggak enak jangan dilakukan. Coba kalau lagi begini langsung siram air masuk ke mulut, masuk ke hidung, tidak nyaman. Begitu juga orang meninggal dunia, maka didudukkan sedikit miring begitu. Gambarnya seperti ini kurang lebihnya. Tidak tegak benar, dimiringkan biar mudah untuk dibersihkan dan juga tidak menghina, tidak kesan merendahkan mayat. Kemudian setelah digitu diratakan air ke sekujur tubuh jenazah. Dan cara memandikannya mendahulukan depan kanan jenazah. Lalu setelah itu bagian kiri depannya. Kemudian bagian kanan belakang, baru kanan kiri, separuh-separuh, guyur sini, baru naik guyur sini, baru belakang dibalik, diguyur belakang yang kanan, diguyur belakang yang kiri. Setelah itu mewudukkannya sunnah. Mewudukkannya adalah sunnah, kalau tidak pun tidak wajib. Kemudian menyiram air dengan air yang tercampur dengan kapur barus, terakhir dengan campur kapur barus, karena ini bukan untuk mensucikan, bukan untuk mandikan, harus memandikannya air yang bersih tadi. Selebihnya bukan memandikan, ini hanya meratakan harumnya kapur barus agar terawat mayat, tidak kena serangga dan sebagainya. Baik, sampai di sini insya Allah. Oh, satu lembar doa ini. Oke, terlanjutkan. Catatan, dimandikan di tempat yang tertutup. Kemudian seluruh jenazah ditutup dengan kain. Kain yang, kalau bisa kain yang tidak bergambar dengan gambar yang unik, lucu, jangan aneh, yang nggak sopan, jangan. Gambarnya nggak sopan misalnya, ya enak. Untuk jenazah seharusnya orang sedih, seorang atau ketawa lihat gambarnya. Dianjurkan agar tidak menggunakan kain, kain putih di dalam memandikan, ya, bukan mengkafaninya. Sebab kalau kain putih itu, mohon maaf, gampang nempel, terlihat warna kulitnya nanti. Jadi seolah-olah menjadi kayak tidak ada kainnya. Kebayang ya kalau kain putih dipakai, jadi auratnya sudah kelihatan, nempel begitu, sudah lekuk-lekuknya auratnya kelihatan. Sebab kain putih
ketika disiram air akan nempel pada kulit dan akan menampakkan warna kulit jenazah. Selanjutnya yang ketiga adalah yang mandikan tidak boleh menyentuh aurat jenazah. Sebab aurat itu seperti tidak boleh dilihat, nggak boleh disentuh. Pahanya nggak boleh kita menyentuh dengan tangan kita ke pahanya, haram. Karena paha haram dilihat, yang haram dilihat haram disentuh. Kaidahnya kan begitu. Semua yang haram dilihat haram disentuh. Lalu bagaimana pakai khurqah? Pakai kain yang dibalutkan ke tangannya, atau sekarang sudah ada apa namanya, kaos kaki tangan itu, kaos kaki yang digunakan kaos kaki, kaos tangan ya, kaos tangan yang bersih biasanya digunakan perawat-perawat, itu mewakili sudah. Karena apa? Tidak langsung bersentuhan seperti itu. Kemudian paling sedikit mandikan adalah 1 kali basuhan, yang penting merata. 2 kali, kesempurnaannya adalah 3 kali basuhan. Kuku jenazah, sunnah memotong kuku itu kalau kita masih hidup, dan makruh miara kuku. Maka jangan sampai miara kuku kayak harimau. Biarkan harimau saja yang panjang kukunya, bukan manusia. Kita tidak usah panjangin kukunya, makruh dan juga kotor. Apalagi kalau makannya bareng sama orang, masya Allah, nyimpen di sini keluar lagi, masya Allah. Makanya hendaknya jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, makruh. Memanjangkan kuku adalah makruh. Lah kuku mayit kok ternyata ketemu panjang, mungkin sekali karena apa? Mayat sendiri sebelum meninggal biasanya sakit. Di saat sakit mungkin tidak bisa memotong kuku karena sibuk dengan kesakitannya. Yang rawat pun juga nggak sempat motong kukunya. Lalu setelah meninggal dunia tampak kukunya panjang. Bagaimana? Tidak perlu dipotong, biarkan. Kuku jenazah makruh untuk dipotong. Akan tetapi jika terlalu panjang dan tampak tidak indah dipandang, masya Allah, serta mudah jika hendaknya dipotong, maka memotongnya nanti menjadi tidak makruh. Karena apa? Gampang dipotong, dan kalau tidak dipotong adalah mengerikan atau tidak pantas, ya, tidak elok. Ini semua jika tidak meninggal dalam keadaan muhrim. Maksudnya itu dipotong kuku itu baru boleh kalau memang meninggalnya bukan karena ihram haji atau umroh. Kalau ihram haji dengan umroh nggak boleh dipotong, dosa yang motong. Selesai. Kaidah sederhana ini. Jenazah tidak boleh disolati sebelum dimandikan atau ditayamumi. Urutannya gitu. Sunnahnya jenazah dikafani terlebih dahulu, baru kemudian disolati. Artinya setelah mandikan jenazah bisa solati walaupun belum dikafani. Bisa setelah dimandikan boleh disolati.